Judul yang saya ambil adalah Mengalami Allah, berdasarkan renungan Mazmur 63 ayat 1-8. Saat masih kuliah di kampus ini, kami dulu pernah ditugaskan untuk membahas topik pengakuan iman atau credo bermacam-macam gereja. Dalam liturgi ibadah, kafling pengakuan iman sudah jelas milik dokumen pengakuan iman sejarah, baik itu pengakuan iman rasuli, pengakuan Nicea Konstantinopel, atau berdasarkan tata gereja masing-masing. Namun, dalam pergulatan hidup, setiap orang beriman pada akhirnya akan mengalami sendiri pengakuan imannya kepada Allah sebagai akibat dari pengalaman hidupnya dan hubungan dirinya dengan Allah yang personal. Jika kredo atau creed gereja merupakan upaya gereja menjaga ortodoksi dari ancaman penyimpangan tafsiran atas jejak Allah yang historis, maka kredo pribadi adalah ruang khusus bagi tiap orang menuliskan sendiri versi pengakuan imannya yang personal. Anda dan saya tentu berbeda. Kita semua berbeda. Sebab kita tidak diciptakan dalam keseragaman, melainkan dalam keunikan. Karena itu, kredo atau pengakuan iman kita kepada Allah yang satu bisa beragam, sekalipun kredo gereja kita adalah satu. Mazmur 63 bagi saya adalah sebuah pengakuan iman dari Daud bahwa Yahweh adalah Allahnya. Dalam ayat 2, Daud menuliskan, "Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau." Kredo iman Daud ini lahir dari kisah panjang hubungan intim antara Daud dengan Allah yang terjadi dalam episode-episode hidupnya yang mencekam, penuh bahaya, dan menakutkan. Ia lukiskan itu dalam ayat 7-12. Semua episode itu memaksa Daud bertransformasi dari dirinya sebagai seorang gembala menjadi seorang pejuang perang hingga menjadi seorang raja. Dan transformasi Daud bukanlah persoalan transformasi kedudukan sosial semata, tapi juga soal perubahan gambar mental spiritualnya. Setiap perubahan pastilah melahirkan goncangan yang harus segera diseimbangkan, sebab jika tidak akan mengakibatkan ketidakstabilan yang destruktif. Saat Daud harus menjadi seorang pejuang melawan Goliat yang perkasa, saat seluruh tentara Saul mengejar dirinya untuk dibunuh, saat-saat di mana seluruh alam semesta berperang melawan dirinya, Daud sadar bahwa ia harus mencari keseimbangan mental spiritualnya untuk bisa stabil dan fokus untuk memenangkan hidupnya. Proses pencarian keseimbangan dirinya itu akhirnya membawa Daud menemukan Allah seperti yang ia lukiskan dalam Mazmur 63. Bagi Daud, keseimbangan dirinya bisa terjadi karena Allah ada baginya dan Allah setia padanya. Ayat 4 dan ayat 8 di situ dibilang, "Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, dan sungguh engkau telah menjadi pertolongan. Karena Allah ada dan Allah setia baginya." Saat dirinya gelisah, dirinya berada dalam situasi gelisah dan dilematis, saat Daud terjebak dalam ketakutan dan terguncang, Daud berhasil menemukan keseimbangan mental spiritualnya pada Allah. Karena itu, ia menggambarkan Allah ibarat air yang memberi stabilitas pada tubuh yang terancam dehidrasi maupun kepada tanah yang tandus dan gersang. Kredo Daud dalam Mazmur, termasuk dalam Mazmur 63 yang kita bacakan hari ini, adalah ungkapan rahasia stabilitas dirinya menjalani transformasi hidup. Nah, pertanyaan yang menarik adalah, dari kisah Daud ini, di mana dan bagaimana Daud bisa menemukan keseimbangan dirinya pada Allah? Bagian ini rasanya tak akan terpuaskan hanya dengan mengandalkan eksegese sastra Mazmur Daud. Adakah tips dari Daud supaya kita pun bisa memperoleh keseimbangan dan kestabilan itu dari Allah? Kredo Daud tentang Yahweh sebagai Allahnya adalah sebuah pengakuan iman atas kesaksian Daud saat ia sendiri mengalami Allah dalam hidup nyata di tengah badai.
Apa yang Daud rasakan, apa yang ia harapkan, dan apa yang ia percayai dari Allah, ia tuangkan dalam syair Mazmur hidup rohaninya. Daud berlaku jujur dan setia menjalani semua jalan hidupnya yang telah Tuhan tetapkan. Ia tak segan mengekspresikan ketakutannya maupun sukacitanya. Ia jujur menuliskan perasaannya tentang hidupnya, tentang perasaannya kepada Allah dalam ungkapan lirik lagu yang bernama Mazmur. Ketika ia bisa melukiskan jejak Allah dalam hidupnya, disitulah pengakuan imannya terucap, dan disitulah kuasa keseimbangan hidupnya tercipta. Sekali lagi, ketika Daud bisa melukiskan jejak Allah dalam hidupnya, disitulah pengakuan imannya terucap, dan disitulah keseimbangan hidupnya tercipta. Mazmur Daud bukanlah hasil deduksi pikiran, tapi ekspresi tentang perasaan terdalamnya dari renungan dirinya bersama Allah di setiap momen-momen kesusahan yang di kemudian hari disimbolkan Yesus sebagai salib. Salib adalah momen kesedihan, ketakutan, yang di dalamnya juga ada penderitaan, ada harapan, bahkan ada kebangkitan. Daud menerima tantangan hidupnya sebagai jalan ia mengalami Tuhan. Kebiasaan Daud menuliskan lukisan pengalamannya bersama Allah adalah sebuah cara Daud menjaga keseimbangan dirinya dari potensi destruktif goncangan yang terjadi. Di setiap mazmurnya selalu ada pengakuan iman Daud, dan kredo itu berhasil menjaga Daud menjadi raja terbaik dalam sejarah Israel. Pertanyaannya kini, bagaimanakah tulisan pengalaman kita bersama Allah? Apakah yang kita tulis selama berkuliah di sekolah teologi? Sekolah teologi bagi orang awam dipandang sebagai sekolah di mana kita belajar tentang rahasia Allah, bahkan belajar tentang the untold story or behind the scene yang membuat iman kita bertambah kuat. Benarkah demikian? Benarkah kita akan menyerupai Daud yang memperoleh keseimbangan jiwa saat belajar teologi? Rasanya tidak juga. Saat kita menggali jauh histori jejak Allah dalam Biblika hingga sejarah gereja, kita akan mengalami goncangan demi goncangan makna. Bahkan bisa saja mengalami kehampaan jiwa sebagai akibat paradoksal pikiran dan perasaan. Ketika begitu banyak teori, ketika begitu banyak opini teologis dan fakta sejarah yang tidak sejalan dengan pemahaman kita. Belum lagi kita juga diperhadapkan dengan pressure kurikulum, problem ekonomi, hingga harapan keteduhan jiwa di sekolah ini yang tak kesampaian. Kuliah di sekolah teologi ibarat berjalan di padang gurun. Bukan air segar yang kita dapatkan, namun sebaliknya kering dan terancam dehidrasi. Sebab dalam perjalanan studi ini akan muncul banyak sekali gambar Allah yang paradoks, yang bertentangan dan tidak cocok dengan gambar kita, dan berpotensi mendestruksi atau menghancurkan gambar kita. Angkatan saya tahun 90, dari 50 orang yang masuk, hanya tersisa 38 orang yang lulus, dan tidak semuanya jadi pendeta. Banyak yang gugur dan mengalami kehampaan jiwa akibat banyaknya goncangan. Bahkan yang menyedihkan lagi, ada 2 teman saya yang kembali menjadi muslim karena mereka tidak menemukan stabilitas jiwa saat mereka bersekolah teologi. Saat menjalani vikariat di Jemaat GPM di Pulau Buruh, saya diperhadapkan dengan pertempuran kuasa-kuasa kegelapan dan eksorsisme yang tidak pernah diajarkan di sekolah teologi ini. Bagaimana menghadapi dan memenangkan pertempuran itu adalah sebuah pengalaman iman bersama Allah yang unik dan yang tak pernah terlupakan. Karena itulah kredo saya mengenai Allah bisa berbeda dengan Daud, karena memang medan perang kita berbeda. Mengalami Allah dalam momen-momen hidup sulit adalah sebuah prasyarat untuk setiap orang yang ingin menemukan keseimbangan hidup. Mengalami tidak tergantikan oleh buku, oleh teori, oleh kuliah, atau bahkan Alkitab sekali. Mengalami sifatnya personal, nyata, dan melibatkan semua unsur rasa. Rasa yang tidak nyaman, rasa yang tidak kita sukai, atau bahkan kita tolak.
Mengalami berarti hidup dengan kenyataan yang sering berseberangan atau bahkan bertikai dengan pikiran maupun harapan kita. Dan itulah semua yang dialami Daud ketika dia menjalaninya itu bersama dengan Allah. Dalam setiap pelayanan perjamuan kudus di RSCM, saya selalu menyampaikan pesan kepada para pasien yang kami layani. Dan pesannya adalah begini: ada firman Tuhan yang hanya bisa dimengerti hanya ketika engkau mengalami sakit di rumah sakit. Dan tidak bisa dimengerti saat engkau sehat atau berpuasa. Itulah makna mengalami Allah seperti yang Daud hayati. Dia hanya bisa mengalami Allah justru di saat-saat dia terancam, dia takut, dia frustasi. Dan itulah jalan untuk menemukan Tuhan sebagai penyeimbang hidup. Mempelajari Allah sebagai sebuah bidang studi tidak akan pernah bisa menyingkapkan gambar Allah yang sebenarnya. Sebaliknya, keberanian dan kesediaan diri menerima tantangan hidup yang pahit sekalipun justru bisa menjadi jalan utama penyingkapan kuasa Allah. Kekayaan pengalaman kita untuk hidup dengan Allah dalam rupa-rupa tantangan pada akhirnya memberi inspirasi bagi studi teologi untuk menerjemahkannya menjadi mazmur bagi dunia. Tanpa menyeimbangkan studi teologi dengan kesediaan menerima pengalaman nyata bersama Allah, kita ibarat membawa botol kosong tanpa air di tengah perjalanan di padang gurun. Setiap orang yang berhasil membuat kredo iman pribadinya mengenai Allah karena ia mengalami sendiri misteri Allah dalam hidupnya, akan mampu menjalani hidupnya dengan keseimbangan damai sejahtera sekalipun keadaannya tidak damai dan tidak aman. Sebaliknya, jika kredo yang kita pakai masih belum orisinil diri kita, alias masih kredo default, maka ia sebenarnya masih belum mengalami Allah. Karena itu, apapun yang kamu alami, bahkan kesulitan terberat sekalipun, pandanglah itu sebagai jalan untuk mengalami Allah. Pandanglah itu sebagai jalan untuk berjumpa dengan Allah. Pandanglah jalan susah itu sebagai jalan untuk merasakan Allah. Dan pada akhirnya itulah jalan bagimu untuk menuliskan mazmur kredo iman. Pada akhirnya, jika kampus ini disebut kampus gumul dan juang, maka tafsirnya bukan soal beban kurikulum yang berat, tapi sebuah panggilan terbeban, sebuah panggilan berat untuk mengalami misteri paradoksal Allah yang kita pelajari dan yang hidup yang kita alami. Panggilan gumul dan juang di kampus ini sejatinya bukan panggilan untuk melayani, tapi panggilan untuk memulai sebuah sketsa mazmur pengakuan iman kita yang original tentang Allah yang kamu pelajari, hingga pada akhirnya menjadi kredo pelayananmu kelak. Selamat menuliskan mazmur pengakuan imanmu dari refleksi hidupmu dengan Allah dan dunia teologi. Amin.